Ya, kepada seluruh kawan-kawan silakan masuk. Menurut saja ambil saya posisi masing-masing menyesuaikan. Jadi silakan masa aksi. Sama-sama kita di sana dan kalau tidak ada yang di sana, sama-sama kita DPR di sana pada malam. Iya. Dan bapak-bapak DPR harus ketahui bahwa sinkronisasi kami memakai sarung dan sambung itu karena kami akan mendukung dengan pemerintah. Kami akan mau, kami akan berbarat di sana. Ya, silakan. Diskusi kita lebih tergede tidak ya, oke? Tapi asal untuk seluruh kalian, asal diskusi ini berikan sampah. Percuma kita diskusi panjang lebar ketika tidak ada ketegasan dari DPR. Yang kami datang untuk di sini, kami tidak datang berdiskusi panjang lebar. Kami datang menuntut kami dan kami butuh ketegasan dari DPR. Titik sampai di situ. Tidak ada negosiasi yang lain-lain. Harus ada solusi keadaan. Harus ada solusi. Jadi tidak boleh tidak ada. Misalnya begini kawan-kawan. DPR mau mencuri mau apa yang jelasnya Sintap dan BPJS harus dibayarkan. Jika ada alasan yang lain, pokoknya kan tidak mau tahu. Karena tahun lalu ada pinjaman 32 miliar yang ditindak oleh pemerintah. Oke, silakan. Kami tidak akan dari sini kalau tidak ada solusi dari daerah. Ini untuk bicara supaya mic yang ada di depan kita ini tidak story, supaya kita matikan masing-masing. Berarti kami program mohon izin program dan saya nanti program untuk menunjuk siapa yang akan melakukan pembicaraan. Terima kasih. Silakan Pak, mungkin bisa Ya, terima kasih Pak. Mohon mic-nya sebagian dimatikan biar korlap yang pimpin. Akan tetap dengan kamera sempit betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap orang tua kami yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak aparat desa, BPD dan unsur BPD, teman-teman pergerakan mahasiswa dari Cipayung Place yang saya banggakan dan saya muliakan, serta seluruh hadirin dan hadirat masyarakat Mamasa yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kesehatan pada siang hari ini. Kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kemudian sama-sama merumuskan suatu formulasi pemikiran menyikapi kondisi daerah kita yang sangat carut marut ini. Saya secara pribadi merasakan apa yang teman-teman rasakan, dan sejatinya apa yang saudara-saudara suarakan juga kami suarakan. Satu hal yang kami sampaikan bahwa 5 poin tuntutan teman-teman ini sejatinya kami telah lakukan kerja-kerja DPR sebelumnya. Namun demikian perlu dipahami bahwa DPR adalah bukan lembaga eksekutor untuk melaksanakan dan juga diberi kewenangan undang-undang untuk kemudian menuntaskan dari apa yang kemudian teman-teman permasalahkan ini. Yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah pemerintah yang dalam hal ini dikoordinir dan ditanggung jawab penuh oleh penguasa tertinggi dalam hal itu Bupati. Kemudian menanggapi 5 poin tuntutan teman-teman, yang pertama permasalahan pembayaran Sintap aparat desa dan tunjangan BPD. Sebelumnya
kami telah melaksanakan beberapa rapat dengar pendapat isu pimpinan untuk sebelum ditanggapi masih ada di kami. Jadi sebelum ditanggapi isu tuntutan ini masih banyak teman-teman yang mau menyampaikan. Oh, masih mau? Oke. Kalau begitu, ya saya kira sudah lengkap. Oke, silakan. Kalau izin Bapak, izin. Ya, terima kasih pimpinan. Sebenarnya dari awal pembukaan yang disampaikan walaupun saat ini dipotong oleh teman-teman, saya sudah bisa pastikan bahwa teman-teman yang ada di DPR ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Seperti sesuai dengan pembukaan yang dilakukan oleh Pak Wakil Ketua. Namun lagi dan lagi, ini membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh teman-teman ini tidak sampai ke telinga kami. Dalam hal ini Bapak PJ Bupati Mamasa. Karena seandainya apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Mamasa kepada PJ Bupati Mamasa itu diindahkan oleh PJ Bupati Mamasa, tentu tidak sampai berlarut-larut sampai sini. Ini membuktikan bahwa taring dari DPRD Kabupaten Mamasa ini sudah mulai tumpul. Kenapa tumpul? Karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD tidak didengar juga oleh PJ. Jadi untuk apa kita mau berlama-lama di sini kalau hal seperti ini tidak bisa dilakukan? Olehnya tidak ada jalan lain, tidak ada tuntutan lain selain yang bertanggung jawab adalah PJ Bupati Mamasa bersama dengan Kabak Keuangan bersama dengan Sekda Kabupaten Mamasa. Olehnya itu, usul saya kepada kita semua yang hadir pada saat ini, kalau bapak DPR yang ada pada saat ini tidak boleh, tidak bisa memberikan masukan kepada PJ Bupati Mamasa, izinkan kami sebagai aliansi masyarakat Kabupaten Mamasa difasilitasi oleh DPRD untuk bertemu dengan PJ Bupati Mamasa dan membahas tuntas permasalahan yang sangat krusial ini. Jadi ini bukan saya. Jadi untuk menjaga ritme pergerakan saya kembalikan kepada teman-teman. Di poin yang kelima itu terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh Pemda di awal pemerintahan oleh PJ Bupati Mamasa. Sampai saat ini realisasi dari pinjaman 32 miliar itu tidak ada transparansi kepada masyarakat. Dan saya tahu pada saat itu sesuai dengan isu yang disampaikan pada saat itu oleh PJ Bupati Mamasa, karena bertepatan juga dengan aksi yang dilakukan oleh aparat desa bersama dengan kepala desa akan dilakukan pembayaran kepada gaji aparat desa dan sekaligus juga membayar klaim BPJS pada saat itu, karena itu dianggap oleh krusial oleh PJ Bupati Mamasa. Tetapi sampai saat ini apa yang terjadi masih juga utang di tahun 2023 masih mengikut ke aparat desa 2 bulan dan juga klaim BPJS sampai saat ini tidak ada tuntas. Ini membuktikan bahwa yang dilakukan oleh PJ Bupati Mamasa dan datang di Mamasa untuk menjadi solusi Kabupaten Mamasa ternyata bukan hanya kebohongan belaka, dan betul apa yang disampaikan oleh teman-teman di orasi bahwa air mata yang dikeluarkan oleh PJ Bupati Mamasa tertanggal 12 Februari diucap adalah air mata buaya. Olehnya itu saya harapkan kepada teman-teman, kalau bapak-bapak dewan tidak bisa mengintervensi PJ untuk membayar hal yang krusial ini, izinkan kami untuk membantu anggota-anggota dewan yang ada pada saat ini. Terima kasih. Pinjaman 32 ini, apakah teman-teman DPRD Kabupaten Mamasa mengetahui? Itu yang pertama. Kemudian jika benar adanya, apakah Pemda sudah transparan menyuruh kepada teman-teman DPR? Karena kita sebagai masyarakat Mamasa tidak pernah tahu kemana uang pimpinan hitungan di DPR ini. Kita lihat seperti yang disampaikan kita tadi, bahwa sampai sekarang itu sudah hampir 4 bulan yang harus dibayarkan oleh salah satu kepala dusun. Ini menandakan bahwa DPRD Kabupaten Mamasa tidak becus dalam
DPRD Kabupaten Mamasa. Sehingga kami mengingatkan bapak-bapak sekalian, ada beberapa kader-kader saya yang baru terpilih, dan saya lihat dan saya yakin itu akan bersama-sama dengan kami untuk menyuarakan kemudian masyarakat Kabupaten Mamasa, terutama ada kakak saya yang baru dilantik bulan yang lalu. Saya berharap bahwa dengan bertambahnya teman-teman yang dari kalangan aktivis masuk ke gedung ini bisa menjadi kekuatan besar bagi lembaga DPRD Kabupaten Mamasa untuk berjalan untuk rakyat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa DPRD dan sebelumnya itu sama sekali tidak dapat menjadi representasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tantang teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamasa untuk bersama-sama dengan kami melakukan demonstrasi di kantor Bupati Mamasa, karena kami akan menginap selama 3 hari di sana, dan bahkan seterusnya ketika kemudian hak rakyat tidak dibiarkan, silakan masuk 3 hari, dan kalau kami dibiarkan kami akan masukkan surat ke Kongres. Begitu yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Tambah dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan wakil DPR yang terhormat, kami juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tuntutan kami sebelumnya bahwa DPR sebenarnya punya hak istimewa yang bisa memanggil PJ Bupati Mamasa, tapi kenapa sampai hari ini PJ Bupati Mamasa tidak mau mendengarkan Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau memang PJ Bupati Mamasa tidak mau mendengarkan DPR Kabupaten Mamasa yang dipilih dari rakyat Kabupaten Mamasa, maka teman-teman punya hak angket yang bisa teman-teman lakukan untuk memakzulkan PJ Bupati Mamasa. Setuju kawan-kawan? Nah, di sini ada Pak Wakil Ketua sebagai representasi pimpinan, karena saya kemarin Pak waktu datang antar surat langsung ditemui Pak Agung. Saya berharapannya bahwa Ketua DPR itu datang, tapi tidak tahu entah kenapa beliau tidak mau menemui masa aksi hari ini. Untuk itu, melalui Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Mamasa, kami meminta secara tegas kepada DPRD Kabupaten Mamasa untuk melakukan perusuhan hak angket. Yang kedua Pak, kemarin kami mendapat informasi bahwa teman-teman DPR sedang membahas perda soal kejelasan hak aparat desa. Ini juga menjadi salah satu payung hukum, karena seperti yang teman-teman ketahui, selama ini teman-teman aparat desa tidak punya payung hukum yang jelas di Kabupaten Mamasa, sehingga perda ini penting untuk didorong. Segera disahkannya perda ini dapat memberikan kepastian hukum kepada teman-teman dari aparat desa, bagaimana mereka digaji, bagaimana sumpah mereka bisa dibayarkan tiap bulan, tidak seperti sekarang. Seperti dalam tuntutan kami Pak, PJ Bupati Mamasa ini jelas sudah melanggar. Dia sendiri yang mengeluarkan surat bahwa dia akan membayarkan siltap itu per bulan per Februari 2024 pasca beliau dilantik. Ada nomor suratnya tercatat Pak di bagian umum, dan di dalam tuntutan kami juga memasukkan itu. Untuk itu kami meminta dengan tegas kepada teman-teman DPRD untuk mempertanyakan ini kembali, karena ini murni pelanggaran hukum. Dan yang terakhir Pak, kalau memang teman-teman DPR tidak bisa buat apa-apa di gedung ini, teman-teman bisa membuat rekomendasi untuk teman-teman DPR dan teman-teman eksekutif ini diperiksa oleh APH, karena ini penting. Ada uang kita yang hilang Pak, ada uang kita yang digeser-geser. Kalau teman-teman DPR tidak bisa mengawasi itu, ada teman-teman kejaksaan, ada teman-teman Polres, ada teman-teman di TNI Polri yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan pengawasan yang tepat. Selama ini yang kita tunggu adalah rekomendasi teman-teman untuk APH kita ini bergerak, karena kita juga miris Pak. Kita selalu bilang ada korupsi, tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Ini kan menjadi lucu, uang kita selalu habis